Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini Bundadi akan membahas mengapa kaum remaja meniru sesama mereka. Ya, seraya beberapa remaja bertambah usia, pengaruh dari orang tua itu semakin berkurang. Dan keinginan untuk populer serta diterima di kalangan para remaja itu semakin kuat. Yang lainnya hanya merasakan kebutuhan untuk dapat berbicara dengan seseorang yang mengerti atau yang akan membuat mereka merasa dikasihi atau dibutuhkan. Bila komunikasi itu tidak ada di rumah, dan seringkali demikian halnya ya, mereka mencari di kalangan teman-temannya yang sebaya mereka. Seringkali tidak ada kepercayaan dalam diri mereka dan perasaan tidak aman untuk membuat seorang itu mudah dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya. Nah, pengaruh teman sebaya itu ya nggak selamanya buruk sih. Bahkan ada suatu pepatah, besi menajamkan besi dan sesama orang bisa menajamkan sesama orang. Apa maksudnya ini? Ya, ketika kita bergaul dengan teman-teman kita yang matang, yang memiliki kematangan rohani, pasti mereka akan memberikan dampak kepada kita hal-hal yang baik. Begitupun sebaliknya, kalau kita berteman dengan teman-teman yang tidak matang secara rohani, mereka biasanya kan kalau para remaja itu apa yang dikatakan asal nyeplos ya, asal nggak dipikirkan dengan pikiran. Pokoknya apa yang dia lakukan easy going, semaunya sendiri, pokoknya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Dan sedikit sekali para remaja ini yang memiliki kematangan rohani yang diinginkan supaya kita menjadi baik. Makanya diperlukan suatu kebijakan, nasihat dari orang tua itu seperti itu. Karena para remaja ini nggak mengerti apa yang mereka lakukan itu kadang rasanya kayak bener ya. Tetapi ketika kita dikoreksi sama orang tua menurut firman Tuhan, pasti ada sesuatu yang salah. Karena tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Karena di dalam hidup ini yang terpenting itu kita jangan pernah menyalahi aturan Tuhan. Kalau kita sudah menyalahi aturan Tuhan, wah bahaya itu. Kita bisa melakukan banyak hal, kegiatan yang positif yang pastinya tidak menyalahi firman Tuhan. Lalu mengapa kok kaum remaja ini selalu meniru sesama mereka? Ya karena itu tadi, karena ingin mendapat kepopuleran di antara sesama remaja dan juga sesuatu yang mereka lakukan rasanya kayak wah, orang ini kok bisa melakukan seperti ini ya. Itu suatu kebanggaan mereka sendiri yang sebenarnya tidak semuanya harus seperti itu. Kemudian banyak remaja ini kurang dalam kematangan mental rohani. Banyak remaja memiliki pandangan pendapat yang tidak pasti, tapi nggak bisa diandalkan. Misalkan gini, ada suatu hari ada suatu cerita, ada anak yang bernama Debbie. Debbie ini ngomong seperti ini, wah besok aku mau itu lari pagi, mau pola hidup sehat. Nah, setelah hari yang dia katakan besok itu, apa yang dilakukan si Debbie ini? Dia malah tertidur pulas karena dia merasa hari ini kan hari libur, ngapain aku harus bekerja keras, mau tidur-tiduran, mager istilahnya anak sekarang ya, mau mager, mau santai gitu. Akhirnya apa yang diomongkan yang kemarin katanya mau lari pagi, mau pola hidup sehat, ternyata nggak bisa diandalkan kan. Nah itulah yang sering terjadi pada anak-anak remaja, yang kita juga sebagai orang tua harus mengetahui
karakter dari anak-anak kita, dan juga apa yang dilakukan para remaja pada umumnya itu pasti seperti itu. Dan kita akan memberikan nasihat kepada mereka secara pelan-pelan agar mereka mengerti, agar mereka tidak memberontak terhadap apa yang kita bicarakan. Lalu pembahasan berikutnya kita akan membahas apakah saya sedang dipengaruhi. Nah, terkadang seperti ini, jangan-jangan aku ini dipengaruhi dia ya kok aku jadi orang nakal, jadi orang baik. Nah, pertanyaannya, apakah saya sedang dipengaruhi? Baik, hal itu akan kita bahas berikutnya. Dan salam Bunda Di.